Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam wa qad halana bi syari'ati nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata libluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul adzim. Jemaah Jumat insyaallah mamuareki engka rilalan dariona Allah taala. Semoga di hari Jumat yang insyaallah penuh berkah ini kita senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan pada hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di mana hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman. Karena tanpa iman kita tidak akan hadir di tempat ini untuk melaksanakan suatu kewajiban kita selaku umat muslim laki-laki, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya ingin mengingatkan diri saya pribadi, khususnya yang berbicara dan kepada jemaah sekalian. Mungkin pernah kita dengar bahwa salat itu penting. Kemudian yang penting salat. Kalau dua kata ini sebenarnya kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita, yang harus kita pegang adalah salat itu penting. Ya sempajang ngeria perluang, bukan yang penting salat. Hadirin jamaah Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ini merupakan perintah Allah yang khusus. Kenapa saya katakan khusus? Karena kalau perintah zakat, perintah haji itu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Tetapi salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita, Pak, ketika ada informasi ataupun amanah yang akan disampaikan kepada kita, tetapi hanya diwakilkan saja, kemudian disampaikan kepada kita, mungkin itu adalah hal yang penting, tapi tidak begitu penting. Karena diwakilkan. Tidak sama kalau kita langsung diundang. Misalnya kita diundang oleh Pak Bupati, karena ada sesuatu hal yang penting ingin disampaikan, tidak diwakilkan kepada orang lain,
langsung kita datang, kemudian langsung juga amanah itu atau pesan itu disampaikan kepada kita. Berarti itu merupakan hal yang sangat penting di atas penting. Begitu pula perintah salat. Salat tidak melalui malaikat Jibril, tetapi Allah langsung mengundang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerimanya. Berarti salahlah kiranya kalau kita mengatakan yang penting salat. Hadirin jamaah Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk Allah yang sangat lemah. Dan pasti kita pernah melakukan kesalahan atau pasti memiliki dosa semua. Dengan perkara salat, dengan asbab salat, mudah-mudahan ini bisa mengampuni kesalahan-kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang mulia. Karena selain dikatakan as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita supaya mudah kita pahami. Sekiranya ada sungai di depan rumah kita yang mengalir, kemudian 5 kali kita mandi di sungai tersebut. Sebelum kita berangkat kerja kita mandi, pulang lagi kita mandi lagi. Sedangkan 2 kali sehari kita mandi, insya Allah kita sudah bersih. Bagaimana kalau kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 5 kali dalam sehari? Kalau 2 kali saja dalam kehidupan kita bisa suci, bersih. Terlebih lagi ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan harapan, dengan adanya kesalahan kita, dosa-dosa kita, asbab salat, mudah-mudahan segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, sayang seribu sayang, ternyata memang perkara ini adalah perkara kalau bukan iman tidak akan mampu kita melaksanakan namanya salat. Apalagi bisa salat berjamaah di masjid. Di mana buktinya? Orang yang dekat rumahnya dengan masjid belum tentu bisa salat berjamaah 5 waktu di masjid. Belum tentu. Tapi ada saudara kita yang mungkin umurnya sudah 60-70 tahun, pakai tongkat di malam hari, gerimis-gerimis sampai juga di masjid, padahal rumahnya 1-2 kilo dari masjid. Tapi karena Allah berikan dia iman, maka sampai di masjid. Tapi meskipun rumah kita dekat masjid, corongnya, speakernya menghadap ke rumah kita, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengaruniakan kepada kita iman dan kekuatan, walaupun kita nyalakan alarm HP, karena kita tidak dipilih Allah, HP kita matikan kemudian tidur kembali. Karena tidak dipilih Allah. Tapi biar tidak ada HP sebagai alarm, tidak ada membangunkan, kalau Allah pilih kita, maka Allah pasti bangunkan kita. Ada-ada saja. Mungkin digigit nyamuk, mungkin buang air kecil tengah malam dan lain sebagainya di waktu subuh. Ada secaranya Allah kalau kita mau dipilih, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara salat ini Masya Allah luar biasa. Nanti kita diberikan keimanan, kita dipilih oleh Allah baru kita bisa melaksanakan. Makanya hadirin yang mulia, mari sama-sama kita memahamkan kembali diri kita bahwa salat merupakan perkara yang penting dalam agama kita. Hari ini juga masih ada juga saudara-saudara kita yang kadang memprihatinkan, bahkan mungkin anak-anak muda kita, ketika nama Islam dihina, dicaci, dia marah, luar biasa marahnya, bahkan demo. Tetapi nama Islam dicaci dia marah,
tetapi dia tidak sadar dia meninggalkan sholat. Sementara sholat adalah tiang agama. Yang mana parah? Islam dihina atau Islam diruntuhkan? Parah. Mereka tidak sadar. Wajib kita marah jika Islam dihina, dicaci, wajib. Tapi lebih marah lagi kalau kita mengatakan atau kita menyaksikan kalau Islam ini diruntuhkan dengan orang-orang Islam yang tidak menunaikan sholat. Jadi hadirin yang mulia, mari sama-sama kita mengingatkan diri kita pribadi, keluarga kita, mungkin ada di rumah-rumah kita. Hadirin yang mulia, terlalu banyak bencana yang sudah terjadi sekarang. Gempa sudah berapa kali terjadi. Banjir tidak bisa terhitung. Tsunami juga sudah pernah terjadi. Malah kita dekat dengan laut. Betapa mudah Allah Subhanahu wa taala mau angkat langit, mau angkat air, mau goyangkan ini tanah. Betapa mudah bagi Allah. Tetapi siapa yang bisa mengamankan semua ini? Kitalah semua yang ada di kampung ini, yang ada di bawahnya, kita semua. Keamanan kampung kita bukan tugasnya polisi, hadirin yang mulia. Bukan tugasnya Pak Ustadz untuk meramaikan masjid. Bukan tugasnya ulama. Tapi tugas kita semua untuk bagaimana tempat ini, kampung kita ini, Bona ini bisa aman. Bagaimana caranya? Kita saling mengingatkan untuk menunaikan sholat. Saya khawatir sekali. Sekiranya kalau lebih banyak orang yang tidak sholat, Pak, daripada yang sholat. Bagaimana? Datang peringatan Allah. Siapa yang mau tahan itu gempa? Siapa yang mau tahan tsunami? Kalau bukan sekarang, siapa tahu masih ada di rumah-rumah kita, anak kita, saudara kita belum melaksanakan sholat. Tolong diingatkan. Karena tidak bisa kami, Pak, dari polisi mengamankan Bona ini. Tidak bisa. Bapak-bapak yang bisa. Bagaimana caranya? Tingkatkan keimanan, amal. Sekali lagi, siapa tahu masih ada tetangga kita, bahkan orang dalam rumah kita yang masih tidak menunaikan sholat. Tolong ingatkan. Tugas kita hanya mengingatkan, bukan merubah. Sudah kita ingatkan, terserah Allah mau atau tidak. Kita ingatkan terus, kita ingatkan lagi. Jangan putus asa. Karena sekali lagi, tidak ada manusia yang merubah manusia. Sebagaimana tidak ada motor memperbaiki motor, tidak ada mobil memperbaiki mobil. Siapa yang memperbaiki motor? Manusia, karena manusia yang menciptakan motor, yang membuat motor. Begitu pula mobil. Yang menciptakan kita siapa? Tentunya Allah. Maka Allah lah juga yang bisa memperbaiki kita. Tugas kita hanya mengajak, mengingatkan. Mungkin masih ada anak istri kita yang belum berhijab, ingatkan. Karena saya yakin, Pak, kalau Bona ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga kampung kita. Allah jaga. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, dalam kehidupan kita ini pasti punya masalah semua. Kita punya permasalahan kehidupan yang berbeda-beda. Mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, tidak ada jalan yang lain. Dan jalan yang terbaik adalah bagaimana kita minta tolong kepada Allah. Mohon solusi kepada Allah. Yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Al-ayah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Kalau kita menginginkan kampung kita aman, solusinya adalah kita sabar dalam mengerjakan sholat. Dan tentunya kalau kita sudah disukai, Pak, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja, kalau kita sayang kepada seseorang, cinta kepada seseorang, tidak mau kita sakiti dan tidak rela kalau ada menyakiti orang yang kita sayangi. Terlebih kalau Allah sudah menyayangi kita. Kalau satu kampung ini sudah sholat semua, laki-lakinya sholat berjamaah di masjid, Allah cinta dengan kampung ini. Meskipun mungkin kampung lain terkena musibah, Allah jaga, Pak. Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari siapa lagi? Kalau Allah jaga kita dari langit, Allah jaga kita dari tanah, dari bumi. Tidak ada yang mampu menembus penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Aman kita. Nah, sekarang bagaimana cara Allah supaya senang kepada kita? Inilah, bukan asal sholat, asal yang penting sholat. Bagaimana sholat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kita.
Anak kita kalau kita suruh, kalau dia lambat-lambat, atau dia mengatakan sebentar pi pak, sebentar pi, atau ke bahasa kita, bahasa Bugis, cinampek pi, datang perintah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, matuk pi, cek dek pi, pasti Allah tidak suka. Tapi ketika anak kita perintahkan, langsung dia tunaikan, senang kita. Begitu juga Allah. Makanya ketika panggilan sholat datang, tinggalkan apapun aktivitas kita, tinggalkan sejenak, tidak lama. Untuk apa? Untuk kita sama-sama. Kita sama-sama untuk menciptakan keamanan di kampung kita. Makanya janganlah kita mulai sekarang masih tunda-tunda waktu sholat. Kerjakanlah sholat tepat waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah ditetapkan waktunya, bukan mau kita. Ini yang salah. Karena kadang kita pakai mau kita, pada ayat Allah itu mau kita. Kalau mau kita, wah ini yang bahaya. Hadirin jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita paham bahwa salat itu perkara yang penting. Ya, setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kehidupan kita, diri pribadi kita aman. Kenapa aman? Orang yang salat itu dilihat oleh Allah. Tidak akan melakukan kemaksiatan, keburukan, tidak akan judi, tidak akan pakai narkoba, tidak maksiat dan lain sebagainya. Karena kenapa? Dia sholat. Berarti dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, mau dalam keadaan terang, gelap, sendiri, pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat, khususnya untuk yang menyampaikan. Adapun benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hilafnya diri saya pribadi masih terus belajar dan terus belajar. Sallallahu ala Muhammad.